video, and then kita lanjut dari pertemuan yang sebelumnya atau part yang sebelumnya. Nah, di sini tuh akan ngebahas terkait dengan instalasi dan konfigurasi dari sistem monitoring server. Nah, di sini tuh ada apa aja? Nah, nanti tuh di sini ada Loki, ada Promtail, ada Grafana, dan di sini tuh juga ada konfigurasi web dari Grafana-nya sendiri. Oke. Nah, di sini aku mau jelasin dari laporan dulu ya, karena di sini tuh kalian juga bisa langsung akses di sini di aplikasinya. Nah, tapi kita buat video singkat aja. Ini kalau misalkan sebenarnya tuh buat sekarang tuh lagi down karena lagi sistemnya tuh atau bisa dibilang buat yang sinyalnya tuh lagi nggak terlalu oke. Tapi ini tuh udah dibuat dari semalam, dari kemarin juga. And then ini langkah-langkahnya tuh gini, bisa dibuka untuk VMware-nya, terus habis itu tinggal masukkan untuk loginnya. Untuk login yang pertama biasa pakai root dulu, terus habis itu masuk ke Proxmox-nya. Nah, di sini setelah kalian masuk ke Proxmox-nya, langsung bisa di run aja, langsung di start. Nah, di sini tuh langsung masukin buat yang username-nya. Nah, di sini tuh kan pakai Unana, jadi langsung masukin aja terus password-nya. Terus habis itu APA untuk melihat APA-nya tuh berapa. Terus habis itu kita langsung masuk ke CMD. Nah, di CMD ini kita ketikkan aja buat yang SSH-nya. Nah, di sini tuh untuk mengaitkan antara yang di CMD terhadap yang ada di Proxmox-nya, atau biar kita nggak ngetik satu-satu. Karena ketika kita pakai SSH itu kita bisa langsung copy paste. Oke, di sini langsung kita coba untuk cek dulu dari Loki-nya, terus habis itu masukkan password. Kita coba untuk CMD tab-nya. Nah, di sini karena kita tuh kan unzip terlebih dahulu ya, tapi ketika kita langsung unzip gitu aja di sini dan langsung kita coba cek dari isinya, terus habis itu kita coba untuk selalu kayak apa sih, kita memindahkan ke tempat yang emang kita inginkan gitu. Nah, ketika hal ini terjadi di saya kan kapasitasnya nggak terlalu besar gitu ya, jadi kita pakainya yang sudo apt dulu. Terus habis itu di sini kita masukkan install zipnya dulu biar lebih oke. Kalau misalkan zipnya udah diinstal, it's okay, bisa dilanjut aja. Tapi kalau misalkan belum diinstal, kita install dulu, karena kalau misalkan nggak diinstal dulu, itu akan terjadi seperti ini. Nih, di sini tuh tidak terkoneksi atau tidak bisa untuk diakses. Nah, setelah diinstal di sini tuh kita lihat untuk tempatnya, terus habis itu langsung kita masukkan untuk ke dilihat dulu, terus habis itu baru di unzip. Nah, setelah di sini tuh udah oke, kita cek di sini. Nah, di sini tuh udah muncul ya buat unzipnya. Jadi bisa langsung lanjut ke yang selanjutnya, yaitu di sini dilakukan untuk melihat, atau kita bisa lakukan untuk langkah yang selanjutnya. Nah, di sini tuh kita bisa atur aja untuk konfigurasinya, dan nanti kita bisa langsung cek dari versi Loki-nya itu. Nah, di sini untuk yang lebih lengkap, kalau misalkan di sini tuh dicek seperti ini, ismin L atau ismin I, di sini tuh akan muncul di mana tempat kita tuh menaruh dari file tersebut. Nah, di sini juga sudah dijelaskan gitu ya buat yang datanya nih. Kalau zipnya udah oke, di sini akan muncul yang minraware-nya itu. Nah, terus di sini kalau misalkan semuanya udah clear, Loki-nya juga udah oke, dan semuanya udah fix. Nah, di sini langsung dilanjutkan untuk konfigurasi dari konfigurasi dari si Loki-nya. Nah, di sini tuh caranya sudo nano config. Nah, di sini tuh kita bisa lihat ya, di sini tuh sudah ada. Nah, karena di sini tuh kita tidak bisa untuk melihat daripada ulang lagi gitu ya. Nah, jadi kita bisa cek aja di sini. Nah, nanti kita masukkan semua kode ini. Nah, nanti akan munculnya seperti ini. Kita setelah ini langsung disimpan aja ctrl-o, enter, kemudian kita keluar, yaitu ctrl-x. Nah, setelah itu
kita bisa langsung buat untuk ke file dari service login-nya. Nah, di sini kita bisa langsung masukkan untuk kode ini, lalu isikan juga. Karena ini tuh kan udah pembuatannya kemarin ya. Jadi kalau misalkan kita mau ulang start dari awal nanti akan double gitu. Jadi saya udah masukkan ke laporan, and then saya bisa menjelaskan dari si laporannya ini, karena loadingnya itu cukup lama juga ya. Nah, setelah itu kita masukkan juga untuk yang ini, konfigurasi dari sistemnya, dan sampai muncul dan semuanya itu bisa dijalankan. Jadi kita bisa langsung cek sistemnya atau statusnya running atau tidak. Nah, ketika sudah running berarti buat aplikasinya sudah bisa berjalan. Nah, kalau untuk yang prompt tile-nya kita bisa cek di sini. Nah, untuk prompt tile-nya tuh sama, kita tuh kayak tarik SSH dulu untuk menyambungkan karena awalan lagi. So di sini langsung cek dulu prompt tile-nya, terus habis itu bisa langsung diinstal dari GitHub, unzip, dan habis itu langsung ikuti arah-arahan yang di sini sampai kita dicek juga terkait dengan statusnya. Nah, untuk konfigurasinya sendiri di sini sudah saya jelaskan juga untuk cara konfigurasinya, dan di sini ada kode-kodenya untuk bisa dimasukkan ke dalam isi dari si tile itu. Nah, setelah itu kita buat sistem service-nya juga, terus isikan kode ini. Habis itu langsung bisa dijalankan, atau kita coba cek statusnya juga. Nah, ketika ini sudah bisa di run atau sudah ada activity-nya tuh running, nah maka kayak install dan konfigurasinya tuh udah oke dan bisa untuk dipakai. Nah, untuk yang Grafana-nya juga sama di sini. Dari Grafana juga ada installannya di sini, sama dengan yang tadi kita, karena di sini tuh CMD baru jadi kita pakai SSH lagi. Terus habis itu kita tinggal sudo update dulu untuk kita bisa melihat apakah semuanya tuh udah oke atau belum. Dan di sini tuh habis di update kita bisa langsung ambil yang get-nya, langsung dari install yang Grafana-nya. Setelah itu langsung masukkan aja untuk isinya seperti ini. Dan di sini juga udah oke juga, udah bisa untuk dijalankan semuanya. Nah, di sini udah ada activity runningnya, maka ini sudah bisa untuk dijalankan. Nah, setelah ini apa yang dilakukan? Nah, di sini kita bisa langsung lanjut aja buat yang dari ini. Ketika kita menjalankan sebuah Grafana dan di sini tuh terdapat error atau kita tidak bisa untuk membuka dari portnya, maka yang dilakukan adalah kita cek statusnya dari OFW-nya dulu. Nah, dengan cara gimana nih? Kita bisa cek di sini, kita coba cek dulu, kita hostname-nya juga jangan lupa, kita harus ngecek hostname-nya itu udah benar atau belum, sesuai atau tidak. Setelah itu kita baru cek statusnya. Nah, kalau misalkan di sini tuh masih inactive, nah berarti di sini tuh masih belum oke atau masih belum bisa jalan, atau bisa dikatakan tuh kayak ada timbul gitu loh, ada yang crash gitu, nggak sejalur. And then di sini tuh bisa langsung cek aja atau kita bisa masukkan aja untuk yang sudo UFW allow SSH-nya. Terus habis itu kita masukkan untuk yang 22 TCP. Jadi kalau untuk yang pertama itu kan 3000. Nah, kita pakai yang kedua itu dengan 22 TCP. Nah, di sini setelah dimasukkan, kita tuh bisa langsung lihat ya. Di sini tuh udah ada isinya. Terus habis itu langsung sudo OFW enable. Nah, di sini ketika kita yes, nah terus habis itu kita lihat statusnya di sini sudah aktif atau sudah bisa jalan. Nah, ini ketika sudah aktif, maka kita bisa langsung cek aja di sini apakah sudah bisa di running atau belum. And then ketika sudah oke, sudah bisa jalan, nah kita langsung akses aja untuk dari si Grafana-nya. Nah, nanti untuk isi dari Grafana-nya tuh kurang lebih seperti ini ya tampilannya. Nah, nanti di bagian dashboard ini tuh akan muncul grafik-grafiknya di sini ketika sudah ada penyerangan atau sudah mulai adanya satu hal yang di sini memunculkan sebuah data, karena di sini tuh masih belum untuk penyerangan atau masih minim, jadi masih belum terlalu oke atau masih belum terlihat gitu. Oke,
di sini bisa langsung lanjut aja. Ini buat tampilan awalnya. Jadi buat tampilan awalnya tuh nanti akan memunculkan kita masukkan admin sama passwordnya. Terus abis itu kita bisa update nih, kita mau masukkan passwordnya apa, username-nya apa. Nah setelah itu di sini seketika login tampilannya tuh seperti ini, ada welcome to Grafana. Nah setelah itu kita masuk ke bagian connection. Nah di connection kita klik yang data search. Nah di sini tuh kita langsung pilih yang Loki. Setelah itu kita masuk ke bagian explore nih, di bagian ini nih ada explore ya di sini. Mana yang terlihat? Nah, di sini ada explore yang jauh lebih jelas ya, yang lebih gede gitu. Nah, di sini ketika di explore itu kita memasukkan yang terkait dengan job Surikata, nah di sini tuh akan muncul peringatan. Karena apa? Karena laptop yang tidak oke atau bisa dikatakan tuh kapasitasnya masih kurang, atau bisa dikatakan Surikatanya jauh lebih besar kapasitasnya daripada si laptopnya, atau intinya tuh kayak apa sih, bisa dikatakan tuh kayak imbalance gitu deh. Jadi tidak ada keseimbangan, jadinya tuh di sini nggak bisa untuk dijalankan. Nah tapi di sini tuh kita bisa tetap bisa masukkan, dan ini tetap bisa dijalankan dengan menambahkan apa? Dengan menambahkan nih yang ada di bagian belakang di sini, yaitu yang ada alertnya. Nah di sini tuh nanti akan muncul buat grafiknya. Nah setelah kita explore itu udah dikonfigurasi, maka kita lanjut untuk konfigurasi bagian dashboard. Nah di sini untuk tampilan awalnya dari dashboard, terus kita bisa klik new, yaitu ambil yang new dashboard. Terus habis itu kita pilih yang klik nih, yang tanda plus. Nah setelah itu akan muncul seperti ini. Kita pilih yang konfigurasi visualization. Nah visualization. Terus habis itu di sini grafiknya masih kosong ya, masih belum ada isinya. Nah terus habis itu kita pilih dulu nih data search di sini nih, yang ini data search. Ini kita bisa langsung klik yang bagian Loki, kita ambil yang Loki. Oke, setelah itu kita masukkan yang job Surikata alertnya. Di sini akan memunculkan tampilan seperti ini ya. Tapi di sini ketika kita memunculkan data yang seperti itu kan udah oke nih. Tapi yang seharusnya itu dimasukkan adalahnya sum. Nah, ketika di sum ini, terus habis itu di save, maka ini adalah data yang valid, atau di sini tuh bisa muncul untuk grafiknya gitu. Nah, setelah ini baru deh semua sistemnya itu sudah oke atau sudah bisa dijalankan dan sesuai dengan arahan yang ada. Oke, penjelasan untuk instalasi dari awal, mulai dari Loki, Grafana, terus habis itu Promptel juga, ini udah oke, udah clear, jadi bisa untuk langsung digunakan. Oke, penjelasannya gitu aja. See you next time. Bye bye.